Bapa, terima kasih kalau malam ini kami masih mau mendengar firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Sampaikan yang menjadi isi hati-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, Shalom semuanya, ada semangat, ada sukacita ya. Malam ini saya cuma mau berkhotbah singkat ya. Bagaimana hidup yang berhasil di pemandangan Tuhan. Seringkali kalau kita pikir ya, kita ini selalu inginnya Tuhan kendalikan keuanganku supaya berhasil, kendalikan rumah tanggaku berhasil, kendalikan usahaku, kendalikan anak-anakku jadi juara, jadi pinter. Jujur kita cuman melibatkan Tuhan supaya kita berhasil, itu cuman urusan yang lahiriah, sukses, kaya, anak-anak, suami, istri, rumah, kendalikan semua. Tapi senyatanya di pemandangan Tuhan, Tuhan itu membuat hidup kita berhasil bukan karena lahiriah, tapi ketika kita melibatkan Tuhan untuk berhasil mengendalikan hidup kita, respon kita. Nah, itu yang paling penting dalam hidup kita. Kita melibatkan Tuhan untuk mengendalikan keuangan kita, tidak salah. Rumah tangga kita tidak salah. Anak-anak kita tidak salah. Kenapa? Karena memang hidup ini selalu dalam pengendalian Tuhan, aman di tangannya. Tapi satu hal jangan pernah lupa, bahwa sampai hari ini Tuhan juga mau Dia mengendalikan setiap respon kehidupan kita. Jangan sampai hari ini hanya Tuhan kendalikan yang lahiriah, tapi batiniamu, berapa banyak anak Tuhan lahirianya kalau lagi masalah cari Tuhan, tapi waktu hidupmu zona nyaman, siapa yang mengendalikan hidup kita? Paling banyak kuasanya yang mengendalikan hidup kita. Apakah Tuhan, ataukah emosi kita, atau kedagingan kita, atau iblis yang lebih dominan mengendalikan hidup kita? Makanya beberapa hari saya khotbah bahwa orang yang berhasil mengendalikan hidup responnya dengan baik, maka orang ini adalah orang yang beruntung. Tangkep ya. Kalau kita mau melihat keberuntungan, maka hari ini pastikan Tuhan berhasil mengendalikan responmu. Bukan hanya saudara mengharap Tuhan kendalikan situasi ekonomiku, keuanganku yang lagi gonjang-ganjing, rumah tanggaku, suamiku yang gak pulang, Tuhan kendalikan. Gak ada yang salah ya. Tapi kalau kita cuman berharap sama Tuhan kendalikan yang di luar, tanpa saudara libatkan Tuhan dalam pengendalian responmu, maka hidupmu gak akan berhasil dan beruntung. Hidup kita berhasil sebagai orang benar pasti diikuti dengan keberuntungan. Gak usah minta-minta, pasti jaminannya beruntung. Tapi kalau hidup kita hanya berhasil secara keuangan tanpa berhasil mengendalikan responmu, maka suatu kali hidup kita pasti buntung. Walaupun kelihatannya hari ini dengan respon yang salah, saudara bisa sukses. Saudara baca, kalau saudara baca di Yosua 1 ayat 8, kita baca ayat ini sekilas walaupun sering kali kita membacanya. Kenapa hidup orang benar itu berhasil? Ada 3 di pemandangan Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Tangkep ya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan hidup kita berhasil beruntung bukan karena hebatnya kita, suksesnya kita, supaya Tuhan saya mau cepat kaya, supaya saya banyak uang, supaya saya berhasil dan beruntung. Tuhan, saya maunya hari ini rumah tangga saya bahagia, suami saya baik, suami saya tidak berulah, supaya kehidupan berhasil beruntung di depan. Bukan seperti itu.
Tapi senyatanya orang yang hari ini berhasil beruntung perjalanannya adalah orang yang bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam perintahnya. Maka hari ini yang pertama, orang yang berhasil beruntung di pemandangan Tuhan adalah orang yang suka akan merenungkan firman dan melakukannya. Hari ini pastikan yuk kita semua sebagai orang benar adalah bagaimana kita hari ini suka merenungkan firman, adalah orang yang berhasil dan beruntung, adalah orang yang bertindak hati-hati dalam segala perintahnya. Tidak ada jalan lain. Orang yang hari ini, berapa banyak orang benar kelihatannya rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi tidak bertindak hati-hati, malah bertindaknya ceroboh. Saudara, berapa banyak kita mengabaikan segala perintah Tuhan, hanya perintah-perintah tertentu yang kita anggap baik, yang kita lakukan, yang menurut kita enak. Tapi bukan berarti hari ini apa yang enak bagi kita, tapi kalau itu bukan segala perintahnya, saudara tidak bertindak hati-hati, maka perjalanan hidupmu suatu kali pasti buntung. Makanya tidak ada orang yang hari ini bertindaknya tidak hati-hati dengan mentaati segala perintah, saudara akan berhasil dan beruntung. Perjalanan hidup kita di mata Tuhan, orang yang berhasil adalah orang yang bertindak hati-hati atas segala perintahnya. Itu yang pertama. Pastikan hari ini yuk kalau saudara baca di Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Apa keberuntungan yang Tuhan berikan? Makanya hari ini orang yang berhasil bukan orang yang kaya, yang uangnya banyak, depositonya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, pabriknya banyak. Tapi sekali lagi, berhasil di pemandangan Tuhan adalah orang yang hari ini bisa bertindak hati-hati atas segala perintahnya, ya, sesuai dengan segala perintahnya. Jadi pastikan kalau kita mau perjalanan hidup berhasil, mulai hari ini bertindaklah hati-hati atas segala perintahnya Tuhan. Jangan sampai kalau hari ini Tuhan sudah melarang, nak, ndak usah bales apapun caci maki, tapi kita ndak mau dengar karena kita emosi, kita jengkel, sehingga kita tidak bertindak hati-hati. Justru kita hari ini melawan segala perintah Tuhan. Hati-hati. Saya ngalami masalah badai dalam rumah tangga selama 15 tahun. Ya, 15 tahun pertama itu karena saya tidak bertindak hati-hati atas segala perintah Tuhan. Saya sering waktu jadi istri di zona nyaman, dicintai suami, saya sering Tuhan bilang gini, kamu jangan suka balas caci maki dengan caci maki. Walaupun kamu tidak salah, belajarlah untuk tidak membalas. Apa yang jahat tidak usah dibales. Belajarlah jadi istri yang tunduk dan hormat kepada suami. Tapi menurut saya, apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak enak buat saya. Saya berbicara, enggak Tuhan nanti jadi keset. Enggak Tuhan nanti makin direndahkan. Kok enak? Dia yang salah, saya suruh harus mengalah. Kok enak Tuhan? Justru gara-gara kata-kata kok enak, saya tidak bertindak hati-hati atas perintahnya Tuhan. Maka hidup saya di tahun ke-15 pernikahan saya ngalami yang namanya buntung. Untung ketika saya dalam keadaan buntung dalam rumah tangga saya sadar akan firman yang berbicara bertindak hati-hati. Di situ saya mulai bertobat, saya mulai berbalik, saya mulai meninggalkan kebiasaan saya yang buruk. Dan saya tahu waktu saya meninggalkan kebiasaan saya yang buruk dengan bertindak hati-hati, bukan lagi melihat respon suami saya yang makin luar biasa, saya tidak melihat respon orang yang menyakiti hidup saya lagi, tapi saya mulai fokus bertindak hati-hati atas segala perintahnya. Saya mulai belajar untuk serius dengan perintahnya Tuhan. Disitulah saya melihat perjalanan hidup saya
dari tahun ke tahun Tuhan bawa perjalanan yang berhasil dan beruntung. Tangkap ya saudara. Jadi sekali lagi, berhasil di pemandangan Tuhan bukan seperti yang dunia lihat. Saudara, walaupun hari ini engkau bangkrut, tapi kalau hari ini engkau bertindak hati-hati atas segala perintahnya, maka kita adalah orang yang berhasil dalam perjalanannya. Tenang aja, tidak akan pernah. Apa sih di Mazmur 1 ayat 2? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Ya, saudara percaya orang yang suka bertindak hati-hati pasti yang suka merenungkan firman. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keren ya, orang yang hari ini suka merenungkan firman dan bertindak hati-hati atas segala yang kita renungkan, maka kita adalah orang yang berhasil dan beruntung, yaitu orang yang selalu menghasilkan buah, tidak pernah layu daunnya, bahkan apa yang diperbuat tangannya dibuat berhasil. Apa saja yang diperbuatnya. Bayangin kalau janji Tuhan apa saja. Mungkin hari ini kau tidak punya apa-apa, tapi suatu kali waktu kita berbalik, kita merenungkan firman dan kita tahu bahwa firman ini menegur hidup kita dan kita mulai bertindak hati-hati, maka di situ percayalah, engkau tidak punya apa-apa, tidak jadi masalah. Suatu kali kita dalam perjalanan, apa saja yang engkau perbuat dibuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Apa saja yang diperbuat Eli Kurniawati, apa saja yang diperbuat Cencen, Tirsa, Siantiwang, apa saja yang diperbuat oleh Cik Swet dan semua orang yang Cik Koni dan semua yang malam ini bergabung, dibuatnya berhasil. Luar biasa. Sudah berhasil setelah menghasilkan buah dan tidak pernah layu. Ini keuntungan orang benar. Makanya orang yang berhasil hari ini jangan kejar sukses dengan apa yang dunia berikan. Sukses tanpa hidup bertindak hati-hati, maka suatu kali engkau pasti ngalami yang namanya buntung. Bantat, tidak menghasilkan buah. Orang bantat itu tidak berbuah. Buntung, bantat, ya. Hidupmu hari ini akan apalagi B-nya, buntung, bantat, ya, layu. Tidak akan bisa menjadi bersemi, tapi layu, saudara, ya. Sudah buntung, bantat, tidak akan bersemi hidupmu. Tapi hidupmu hari ini bisa menghasilkan buah, ya. Sudah akan buntung, tidak akan bantat, tapi bersemi, tidak pernah layu, bahkan berhasil. Maka kita percaya hidup kita hari ini, bertindaklah hati-hati atas segala perintah. Waktu engkau baca firman, setelah kita baca, kita harus melakukan firman dengan bertindak hati-hati. Itu yang pertama, kesuksesan kita. Apa yang kedua? Orang yang berhasil di pemandangan Tuhan, selain bertindak hati-hati atas segala perintahnya, yaitu yang kedua adalah Filipi 1 ayat 21. Malam ini tidak ada orang yang tidak suka merenungkan firman. Renungkan dan bertindaklah hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, ya. Dari tadi kita lihat tuh, perjalanan orang benar itu senyatanya pasti berhasil, beruntung. Gak mungkin enggak. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita semua dalam perjalanan apapun yang diperbuat tangan kita, kita pasti berhasil. Yang kedua, fokus. Bagaimana hidup adalah Kristus, matinya baru untung. Saudara percaya kalau hidupmu hari ini bukan untuk Kristus, hidupmu bukan Kristus, matinya nggak akan untung. Kita hidup buat Kristus walaupun pikul salib, sangkal diri itu sakitnya luar biasa, tapi pikul salib itu manisih. Pikul dosa itu pahite.
Saudara jangan melihat dosa itu cuman enak di ujung lidah, pahitnya nanti ditelan selamanya. Makanya kalau hidup hati-hati. Orang benar hidup kalau matinya beruntung, itu semua dikejar sama dunia. Dunia pun lagi mengejar yang namanya hukum karma, hukum berbuat baik supaya matinya beruntung, bahagia selama-lamanya. Ya, saudara dan saya tidak lagi dari debu menjadi debu. Semua orang pasti mengejar juga mati yang beruntung. Banyak orang hati-hati kalau gagal fokus, saudara dan saya hanya ngejar untung hidup di dunia ini aja. Banyak orang mengejar hidup untung hanya di dunia, sementara mati saudara tidak mikirkan. Sementara kita tahu hidup di dunia ini amat sangat singkat. Besok 1 jam lagi kita masih hidup atau enggak, kita juga enggak pernah tahu. 1 jam masih terlalu panjang. Buktinya 30 detik pesawat India bisa hilang lenyap. Seluruh orang meninggal, saudara. Ya, hanya 1 yang selamat. 30 detik pun kita juga nggak pernah tahu kehidupan kita seperti apa. Tadi saya khotbah juga di penjara, saya cuma bilang setiap hari kita pasti berkata, ya panjang umurnya kalau ulang tahun. Senyatanya pendek nggak visa kita. Kita ngomong panjang umur, tapi secara akal perjalanan hidup kita semakin pendek mendekati ajal. Itu sebabnya hari ini yuk, kalau kita mau hidup yang berhasil di pemandangan Tuhan adalah hidup Kristus. Selama kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, maka matinya masih tanda tanya, tanda seru. Tapi kalau hidup buat Kristus, tidak apa-apa. Pikul salib sangkal diri, katanya orang dunia, kasihan delu, hidup ikut Kristus jalannya sempit, sesak, dan susah. Tapi sekali lagi, sempit, sesak, susah, paket esnya lengkap, tapi ujung-ujungnya jelas. Orang yang hari ini hidupnya adalah Kristus, matinya adalah keuntungan. Makanya yang kedua, fokus sama kekekalan. Orang gak bisa hari ini fokus hanya hidup di dunia aja kejar untung. Enggak, buat hidup kita semuanya hari ini walaupun dalam penderitaan, setialah dengan Tuhan. Kenapa? Karena hidup hari ini Kristus, matinya baru untung. Kalau hidup untuk diri kita sendiri, matinya ndak untung loh saudara. Saudara tahu, hidup kalau mati itu keuntungan, berarti kita sudah bisa menikmati kebahagiaan selamanya. Mahkota, ya bukan mahkota duri lagi, tapi mahkota kemuliaan, kehidupan, mahkota kemenangan. Kita disiapkan banyak mahkota. Makanya kalau hidup buat Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi hidup buat Kristus sekali lagi, yang pertama menyelesaikan kehendaknya. Tangkep ya. Yang kedua, taat akan perintahnya. Yang ketiga, setia akan prosesnya. Hidup buat Kristus bukan kehendak kita lagi, bukan mau-maunya kita, bukan perintah manusia, tapi perintah Tuhan. Sekali lagi, hidup buat Kristus menyelesaikan kehendaknya, walaupun babak belur Bu Eli, tidak apa-apa. Yesus menyelesaikan kehendak Bapaknya, dia harus taat bahkan sampai mati-mati di kayu salib. Menyelesaikan kehendaknya, taat akan perintahnya, dan yang ketiga yaitu setia akan prosesnya. Itu menyelesaikan kehendak Tuhan. Makanya kalau hari ini saudara sudah jadi orang benar, tapi hidupmu masih dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, jangan pernah takut. Kenapa? Karena kita mengambil satu keputusan yang benar, yaitu keputusan yang membawa keberhasilan adalah ketika mati kita adalah untung. Hari ini kita mengambil keputusan, tidak apa-apa, ikut Kristus, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang selama-lamanya. Itu sebabnya ketika kita mengambil keputusan, tidak apa-apa Tuhan, aku mau setia sama prosesnya Tuhan. Walaupun tidak mudah mengikut Kristus, tapi aku mau taat akan perintahmu, dan aku mau menyelesaikan kehendakmu dalam setiap proses masalah kehidupanku, supaya aku nanti menikmati mati adalah keuntungan. Jadi sekali lagi kita berlomba-lomba
berlomba-lomba mengejar keberhasilan itu bukan berhasil hanya di dunia hidup yang untung saja, tapi yang jauh lebih berhasil orang benar waktu matinya yang selamanya itu yang keuntungan. Kalau hidup di dunia yang dikejar cuman untung, itu cuman sesaat. Saudara hari ini bisa untung besar, besok saudara masih hidup enggak tahu kan. Orang yang pergi naik pesawat 30 detik, mungkin di dalam pesawat itu di bisnis kelasnya ada yang namanya konglomerat, ada yang namanya orang top markotop ya. Tapi apa artinya ketika mereka 30 detik ke depan, ketika semua harta top markotop konglomerat sekalipun bisa duduk di bisnis kelas, kalau hidupnya matinya belum tahu, tanda tanya, tanda seru. Makanya hidup yang berhasil dalam pandangan Tuhan adalah orang yang fokus kepada kekekalan, yaitu matinya adalah keuntungan. Jangan hanya fokus bagaimana cari untung di dunia, mati saudara tidak persiapkan. Memang kematian itu tidak ada yang tahu. Wong kita di dunia Bu Eli ya kita butuh untung. Pastikan memang setiap kita butuh untung untuk bertahan hidup. Tapi sekali lagi hidup ini bukan hanya BU saudara. Banyak orang stres karena hari-hari ini BU, butuh uang. Orang tidak pernah stres kalau tidak ada Tuhan. Orang tidak bisa ngomong aku butuh Tuhan, enough sudah. Orang cuma bilang gini, uang, duit. Seolah-olah kalau saudara hari ini bukan BT tapi BU. Orang tidak butuh Tuhan, orang butuh uang. Ini kesalahan yang besar saudara. Kita memang hari ini untuk butuh uang untuk bertahan hidup. Tapi sekali lagi, waktu kita berkata, Tuhan, aku butuh Tuhan dalam hidupku. Karena aku tahu bahwa Tuhan itu sumber kehidupan kita. Hari ini kalau kita butuh Tuhan dalam hidup kita, dan kita berkata, hidup adalah Kristus. Aku tidak cari untung terus di dunia. Aku mulai fokus kepada kekekalan, supaya ketika hidupku dalam kekekalan, maka mati adalah keuntungan. Itu orang yang berhasil. Siapa yang hari ini kejar hidup untung di dunia tanpa untung dalam kematian, maka saudara adalah orang yang paling termalang. Karena di balik kehidupan setelah kematian itu kekekalan, unlimited. Kalau di dunia ini limited ya. Saya sudah weekend saudara, Jumat, happy Friday ya. Sudah usia kepala 5 sudah weekend. Tapi saya percaya waktu fokus saya benar, saya adalah orang yang berhasil. Tidak apa-apa, makin tua kalau hidup saya semakin on fire dalam Tuhan, maka suatu waktu ketika saya dipanggil pulang ke rumah Bapak, saya tetap memegang jaminan bahwa mati saya adalah keuntungan. Sehingga ketika saya meninggalkan dunia ini, saya menuju hidup yang penuh keuntungan. Tangkap ya, mungkin hari ini ketika orang pulang ke rumah Bapak di surga, kalau hidupnya tidak ngejar untung dalam kekekalan, saudara cuman untung di dunia. Kira-kira untung ini bisa dibawa mati enggak? Enggak bisa kan? Untungmu di dunia walaupun 100 kali lipat, mungkin 200 kali lipat. Bu, saya ini kaya raya sekarang Bu, saya punya harta 100 kali lipat, diberi keuntungan, puji Tuhan, haleluya. Besok putus nafasnya. Kira-kira 100 kali lipat untungmu bisa dibawa kematian enggak? Enggak ada yang bisa. Tapi hari ini walaupun kita jadi ikut Kristus, enggak gampang, pikul salib. Bu Eli rugi, rumah tangga hancur, Bu Eli suami enggak berubah, istri enggak berubah, anak enggak berubah. Ketika kita berubah karena kita fokus dalam kekekalan, maka ketika kita meninggal, maka percayalah, waktu pergantian hidup dari kematian, kita tahu kita sedang menuju kehidupan yang beruntung. Jadi tidak ada yang perlu disesali. Hari ini pastikan yuk, hidup yang berhasil bukan karena hidupmu untung di dunia, tapi kehidupan kematian yang keuntungan, itu hidup yang berhasil. Itu yang kedua. Jadi fokus kepada kekekalan, yaitu kematian. Bagaimana hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sekali lagi ya, hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Itu orang yang berhasil. Yang pertama tadi adalah orang yang hari itu taat akan segala perintahnya ya, akan bertindak hati-hati. Renungkan firman, bertindak hati-hati. Itu yang pertama.
pertama, orang yang beruntung adalah orang yang suka merenungkan firman dan setelah merenungkan bertindak hati-hati. Yang kedua adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini orang yang berhasil. Jangan sampai dibalik ya, hidup cari untung-untung terus, mau mati baru ingat Kristus. Iya kalau ada kesempatan, kalau nggak ada gimana saudara? Hidup untungmu nggak bisa dibawa mati. Tapi hari ini kalau hidup buat Kristus, matinya pasti akan membawa banyak keuntungan. Dan inilah orang yang berhasil di pemandangan Tuhan. Jangan kumpulkan banyak hartamu di dunia, karena dunia ini banyak ngengat ya, banyak ngengat, banyak pencuri, banyak belalang pindahan, pelompat, pengerip, pelahap, itu semua ada di dunia. Tapi kita bersyukur kita sudah menyimpan harta di surga ya. Jadi sekali lagi, seperti seorang anak, seperti seorang kaya ya, yang ditawari tinggalkan semua hartamu, aku ganti kerajaan Allah. Anak muda ini nggak mau ikut. Kenapa? Karena hartanya banyak. Berapa banyak kita lebih mementingkan harta, keuntungan yang kita pegang hari ini, yang mati tidak dibawa apa-apa, dibandingkan keuntungan mengikut Kristus. Berapa banyak orang lebih memilih keuntungan mengikut dunia daripada keuntungan mengikut Kristus. Makanya hari ini yuk jangan ikut apa kata dunia. Ada seorang yang bercerita ya, dari hidupnya selama muda, dia hidup susah saudara. Hidup susah ya. Beberapa yang hari yang lalu saya sudah kesaksikan. Hidup susah, kerja banting tulang, sampai akhirnya kaya ya. Setelah kaya, hidup cuman kejar untung sampai lupa makan, lupa jam tidur. Yang penting duit terus, buka mata duit, tutup mata duit, BU terus, tidak pernah BT. Orang hati-hati loh, hari ini firman itu tidak salah saudara. Di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Berarti kita hidup ini butuh Tuhan. Kalau kita tidak butuh Tuhan, kita semakin tidak bisa berdaya berbuat apa-apa. Tapi walaupun hari ini apa yang ada di tanganmu uang serba sedikit, kalau kita butuh Tuhan dan kita punya Tuhan, maka kita sanggup hari ini berbuat apa-apa. Sekali lagi, tidak ada dalam pemikiran setiap orang benar. Nah ini, sekali lagi tadi wifi-nya agak terputus ya. Sekarang sudah bagus lagi. Nah, yang terakhir setelah itu kita istirahat ya. Saya juga sudah ngantuk-ngantuk, ini sudah saya paksain. Mata saya sudah 5 watt saudara ya. Nah, yang ketiga, orang yang berhasil itu yang bagaimana? Yang ketiga, yuk baca Yeremia 17 ayat 7. Orang yang berhasil di pemandangan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, yang nomor 3, orang yang berhasil di pemandangan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini pasti diberkati. Makanya jangan takut kalau ekonomimu lagi susah, rumah tanggamu lagi kacau balau. Tapi kita mengambil keputusan untuk tetap mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan saudara. Mata saudara lihat WhatsApp-nya suami, pakai detektif untuk mengecek suami di mana, cek rekening koran. Kita pakai kepintaran kita, maka kita semakin jadi orang terkutuk. Tapi waktu kita berkata, orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Pastikan malam ini di dalam keadaan yang susah, waktu kita tetap menaruh harapan kepada Tuhan dan kita tetap mengandalkan Tuhan, maka kita jadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena kita diberkati. Makanya banyak orang gak usah putus asa. Keadaan hidupmu sulit, tetap berkatalah, Tuhan, waktu aku gak bisa berbuat apa-apa, ini waktunya aku mengandalkan kekuatan Tuhan. Kekuatanku sudah tidak bisa membelah laut, tapi waktu aku mengandalkan kekuatan Tuhan, maka laut pasti terbelah dan aku pasti diberkati. Aku tidak taruh harapanku kepada kekuatanku,
kepada keadaan fakta hari ini, tapi aku menaruh pengharapanku akan hari esokku kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan itu sudah menyediakan masa depanku yang selalu ada. Harapanku tidak akan pernah hilang, bahkan hari esokku sudah dipegang penuh oleh Tuhan. Sehingga ketika masa depan ada, harapan tidak akan hilang, bahkan hari esok itu kita dijamin hari esok kita, bahwa Tuhan yang pegang hari esok kita, maka kita hari ini tidak akan pernah takut. Saudara percaya waktu kita hari ini menjadi orang yang diberkati Tuhan dengan mengandalkan Tuhan. Ya, waktu kita mengandalkan dan kita pengharapan kepada Tuhan, maka percayalah kita akan menjadi orang yang diberkati. Masa depanmu diberkati, harapanmu pasti diberkati, hari esokmu juga pasti diberkati. Itu sebabnya tidak ada orang yang hari ini ketakutan lagi. 3 tip sederhana di pemandangan Tuhan. Yang pertama adalah orang yang suka renungkan dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Renungkan firman, bertindak hati-hati. Itu yang pertama, ya. Percayalah, orang seperti ini kita review kembali menjadi orang yang akan menjadi berbuah, tidak menjadi layu, berhasil apapun yang diperbuat tangannya. Saudara tahu orang ini kesaksian, ya, cerita pada waktu dia nggak bisa berbuat apa-apa, hari itu dia sukses, ya, sukses, tapi cuman tiap hari butuh uang, nggak pernah melibatkan Tuhan. Yang namanya BT-nya itu dihapus, dia cuman hidup BU butuh uang, sampai suatu kali dia sukses. Dan apa yang terjadi pada waktu dia sukses, dia kena kanker stadium akhir. Akibatnya dia berobat kemana-mana, ke luar negeri. Bahkan dia berkata, "Bu, tidak ada uang yang namanya asuransi dan sebagainya." Sehingga uang bermiliar-miliar itu habis dalam sekejap. Bahkan dokter sudah menvonis usianya cuma tinggal hitungan bulan. Kita semua jadi anak Tuhan hari ini, yuk. Apa sih artinya hidup kalau saudara kaya di mata dunia, tapi kemudian kau tidak tahu jalan hidupnya, hidup kita seperti apa? Hidup kita hari itu cuma butuh uang, BU, sehingga hidupmu jadi orang yang bukan diberkati. Saya percaya, orang walaupun tidak punya uang hari ini, semuanya serba sedikit. Tapi kalau dalam hidupnya selalu berkata, aku butuh Tuhan, aku mau mengandalkan Tuhan, dan aku menaruh harapanku kepada Tuhan. Percayalah, saudara memang tidak punya apa-apa, tapi Tuhan yang punya apa-apa. Tuhan yang hari ini sumber apa-apa dalam hidupmu akan memberkati hidupmu, karena ini firman Tuhan. Kalau kita diberkati, maka kita yang tidak punya apa-apa akan menjadi punya apa-apa, saudara. Kita yang hari ini sudah di dalam bertahan dalam rumah tangga, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan melihat bahwa apa-apa yang terbaik pasti akan terjadi dalam rumah tanggamu. Makanya kenapa? Karena kita punya Tuhan yang apa-apa, saudara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan punya apa-apa untuk memulihkan hidupmu menjadi indah pada waktunya. Sehingga ketika kita berkata, Tuhan, aku mau mengandalkan Tuhan dan menaruh harapanku kepada Tuhan, maka percayalah malam ini kita akan menikmati berkat. Diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pengharapanmu, diberkatilah hari esokmu. Itu janji Tuhan. Sehingga orang ini berkata, ya, waktu hidupnya habis-habisan, uang habis untuk berobat, maka dia bisa berkata, semua yang aku lakukan itu benar-benar usahanya sia-sia. Hidup tanpa Kristus tidak mungkin dibuat berhasil. Hidup tanpa Kristus nggak mungkin beruntung. Hidup tanpa Kristus kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hidup tanpa Kristus semuanya nothing, saudara. Tapi waktu saudara hidup mengandalkan
dan berharap kepada Kristus, maka kita adalah hidup di dalam diberkati. Makanya tip berhasil menurut pemandangan Tuhan itu saya rangkum dalam 3 hal. Kalau kita mau perjalanan hidup kita bukan buntung, yuk mulai hari ini saudara ikut ST ini, sudah perjalanan hidupmu berhasil saudara. Kita renungkan, kita bertindak hati-hati. Saudara, yang kedua, waktu hidupmu berkata, enggak apa-apa proses hidupku makin lama makin sulit, tapi aku tahu bahwa ketika kesulitan hidup terjadi, aku tetap bertahan jadi orang benar, menyelesaikan kehendaknya, taat sama perintahnya, setia dengan prosesnya. Ini orang yang hidup buat Kristus. Maka dalam perjalanan hidup kita, ketika hidup kita berakhir di dunia, maka kita menikmati keuntungan setelah kematian. Amin. Ya, yang ketiga, berkati adalah orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Ya, kemarin khotbahnya bahagia itu sederhana, hari ini tip berhasil juga sederhana, di pemandangan Tuhan tidak aneh-aneh. Makanya jangan kejar seminar sukses, tidak ada yang salah, ikut boleh. Tapi percayalah bahwa kesuksesan itu sudah ada buat kita orang benar. Saudara, kira-kira hari ini kalau kita mengerti firman, kita jadi orang yang sukses nggak? Jelas. Karena waktu kita praktek firman, maka segala perjalanan, kitab Yosua berkata, maka dalam perjalanan hidupmu pasti berhasil dan beruntung. Makanya ndak ada cara lain. Bu, gimana ketika saya sudah hancur rumah tangga saya? Gimana? Waktu saya melihat rumah tangga saya terpuruk, saya mulai memutar haluan saudara. Saya mulai berbalik arah. Dari arah hidup yang salah, saya mulai berbalik sesuai dengan perintahnya Tuhan. Waktu saya berbalik dan saya mengandalkan Tuhan, saya mulai fokus dalam kekekalan. Saya melihat satu pintu itu membuka banyak pintu. Hari ini pastikan hidup yang berhasil itu satu pintu membuka banyak pintu. Tapi kalau satu pintu menutup banyak pintu, ini yang membuat kita buntung. Kenapa? Karena dalam proses saudara tetap menuntut Tuhan. Tuhan, kendalikan keuanganku, Tuhan kendalikan ekonomiku, kendalikan usahaku. Hanya seputar lahiriah. Tapi mulai malam ini yuk kita mau Tuhan, libatkan Tuhan untuk mengendalikan setiap responmu, karena engkau mau bertindak hati-hati. Tangkap ya, supaya saudara tahu ketika kita mengejar hidup buat Kristus, maka ketika kematian itu terjadi, itu adalah mati dalam keuntungan. Siapa yang mau mati dalam keuntungan? Kita semua. Kalau kita tidak mati seperti orang kaya dengan Lazarus yang miskin, apa artinya kekayaan orang kaya yang setiap hari berpesta kalau akhir hidupnya hanya di dalam kekekalan api yang begitu panas? Tapi hari ini kita tidak mau hidup. Kita mau bahagia dengan banyak mahkota, kehidupan bahagia selamanya tanpa air mata. Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat, ya, tidur yang nyenyak. Sudahlah saudara dan saya, kita ini cuma dalam perjalanan, tenang aja, tinggal tunggu waktunya. Semua orang benar itu dalam perjalanannya pasti berhasil dan beruntung. Matinya aja keuntungan, masa depannya diberkati, hari esok diberkati, harapan diberkati. Kira-kira kalau jadi orang benar perlu takut enggak hari-hari ini? Enggak usah saudara. Happy-happy saja, ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Saudara senang bukan karena uangmu banyak. Saya bisa senang hidup saya. Saudara mungkin hari ini Ripka bisa senang walaupun masalah bebannya banyak. Mungkin Santi Dewi bisa senang walaupun hidupnya tidak mudah. Mungkin siapa yang hari ini bisa senang, ya, hidupnya hari ini bisa senang walaupun hutang di depan mata. Tidak apa-apa, kita senang. Kenapa? Karena kita jadi anaknya Tuhan. Semuanya sudah dijamin berhasil. Jadi tidak ada alasan kita yang hari ini stres, depresi, karena semuanya on the way, ya, dalam perjalanan berhasil, beruntung, diberkati. Mati adalah untung. Itulah keberhasilan
orang benar di pemandangan Tuhan. Selamat malam, selamat istirahat, selamat bermimpi. Sebagai orang yang berhasil di mata Tuhan, kita adalah orang yang keren. Jadi jangan putus asa, jangan putus pengharapan. Besok yang ada di Manado bisa join ya jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa malam ini setelah kami dengar firman-Mu, kami tidak ragu lagi. Ternyata di balik dunia menghakimi kami sebagai orang yang bangkrut, orang yang kasihan, ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal anak, ada banyak utang yang sedang kami alami. Kami dalam keadaan sulit, susah, di mana orang dunia berkata kasihan deh lu. Tapi kami sadar malam ini bahwa kami adalah orang yang dalam perjalanannya sebagai orang yang berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau istirahat, kami mau tidur, kami menerima berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Lewat firman ini kami tahu sebagai kompas membuat kami bertindak hati-hati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati PD Victory, hamba-Mu, berkati Retreat Akbar. Tuhan sudah persiapkan jiwa-jiwa. Terima kasih buat jiwa-jiwa yang luar biasa yang Tuhan sudah kirim. Terpuji nama-Mu Bapak. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Istirahat ya, tetap tenang semuanya. Good night semua.